Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 946-950 merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati oleh pedangku. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong bergerak. Kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Ini 10 kali lebih cepat dari Killer King 47. Jarak lebih dari 10 meter tiba-tiba tiba dalam sekejap mata. Sangat cepat, King Long, Qilin dan yang lainnya berseru. Bahkan di medan perang, hanya sedikit yang bisa secepat itu. Selain itu, energi pedang Ye Chong berguling dan dengan paksa mengeluarkan gelombang udara, seolah-olah udara di ruang ini terkuras habis. Boom! Angin kencang yang menakutkan menyapu keluar. Tapi yang tidak disangka Ye Chong adalah Ye Junlin lebih cepat. Yang terakhir datang lebih dulu, keduanya berpapasan dalam sekejap. Keduanya berdiri tak bergerak selama lebih dari 10 detik. Saat ini, bulu mata Ye Junlin berkedip. Dia aman dan sehat. Tapi ada darah mengalir di leher Ye Chong. Bunuh seketika dengan satu pisau. Mata Ye Chong membelalak, penuh rasa tidak percaya. Dia akan mati di tangan bajingan. Plop. Tubuh Ye Chong terjatuh dengan lemah. Ye Chong, yang sendirian bisa menakuti seluruh kota, langsung terbunuh seperti ini. Jika tersiar kabar, saya khawatir banyak orang akan terkejut. Haha, bos tidak menyangka dia tidak mengambil tindakan begitu lama. Kamu menjadi semakin menakutkan. Bai Hu tertawa. King Long menganalisis, keluarga nomor 1 di Tiongkok benar-benar kuat, betapa menakutkannya seorang budak. Iya, mereka mengatakan macan berjongkok Tiongkok, naga tersembunyi, saya melihatnya hari ini. Sayang sekali keluarga Ye bertemu dengan A umum. Setelah Ye Junlin mengembalikan pisaunya ke Suzaku, dia berkata dengan tenang, kirim dia kembali. Aku, Ye Junlin, secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Ye. Setelah kembali ke kamar, Zhou Yingying masih gemetar. Bu, tidak apa-apa, kamu bisa cepat tidur, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Ah, di mana Ye Chong, di mana yang lainnya? Zhou Yingying gugup dan takut. Dia sudah dirawat, dia baik-baik saja, kamu akan aman mulai sekarang. Ye Junlin menghibur, mata Zhou Yingying berkilat kaget. Bisakah Ye Chong mengatasinya? Akankah dia meremehkan putranya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Ye? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak bisa bersaing dengan keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keberadaan seperti naga di langit. Di masa lalu, Ye Junlin hanyalah seekor semut yang merayap di tanah di matanya. Tapi sekarang dia sedikit lebih kuat, dan paling banyak dia adalah seekor burung pipit. Bagaimana seekor burung pipit bisa bersaing dengan naga di langit? Keluarga Ye terlalu kuat, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Setelah mengetahui bahwa Ye Chong sudah meninggal, seseorang dari keluarga Ye pasti akan datang. Dan yang datang lebih kuat, akankah anakku mampu mengatasinya? Jika keluarga Ye datang lagi, maka dia hanya bisa berlutut dan memohon kepada keluarga Ye untuk melepaskan ibu dan anak mereka. Dia akan menyetujui permintaan apapun yang dibuat keluarga Ye. Paling buruk, dia akan mati demi Ye Jun. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa rahasia di tangannya, yang seharusnya sangat berharga. Ketika jenazah Ye Chong dikembalikan ke Huahai, ketiga Taipan dan Zhuge King, yang sedang menunggu berita tersebut, tercengang. Kamu Chong sudah mati, sepertinya lukanya langsung tertembak. Makhluk super yang sendirian menekan Huahai lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar dibunuh? Ini. Mereka tidak dapat mengerti, bagaimana orang sekuat itu bisa dikalahkan dalam hitungan detik. Tak terbayangkan, jika ini menyebar pasti akan terjadi gempa besar. Meskipun dia seorang pelayan, dia sangat kuat, ketakutan yang dibawanya kepada semua orang masih tergambar jelas di benak kami. Kekuatan macam apa dia? Ketiga Taipan itu semuanya panik. Pikiran untuk membalas dendam tiba-tiba menghilang. Lagi pula, siapa yang berani membalas dendam? Apakah Anda mencari kematian? Prioritas utama adalah mengirim Ye Chong kembali.
Kata Qi Zhenlin, tapi kemana harus mengirim mereka? Bagaimana keluarga Ye bisa menghubungi kami dengan kualifikasi kami? Su Chong berkata, di depan keluarga Ye, mereka lebih buruk daripada anjing. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menjadi seekor anjing. Tuan Zhuge bergantung pada Anda. Anda memiliki koneksi di seluruh dunia. Ketiga taipan itu semuanya memandang ke arah Zhuge King. Zhuge King menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya memiliki koneksi di separuh Asia, sejujurnya, saya tidak bisa menjadi keluarga nomor satu di Tiongkok. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di depan Ye gerbang keluarga. His. Ketiga taipan itu menarik napas. Apakah keluarga Ye terlalu kuat? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk mengenal Zhuge King? Tetapi saya mengenal seorang kepala cabang keluarga Ye. Ye Zhenlin dari keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu. Kata Zhuge King, di antara keluarga kaya, ada keluarga kaya biasa yang disebut keluarga kerajaan. Di atas keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan. Jika dilebih-lebihkan, mereka setara dengan kerabat kerajaan di zaman dahulu. Tentu saja itu hanya metafora, keluarga kerajaan hanyalah sebutan untuk keluarga. Keluarga kerajaan tidak hanya mencapai puncak kekuatan yang menakutkan dalam segala aspek, tetapi juga membutuhkan landasan ratusan tahun. Keluarga kerajaan biasanya berdiri selama 500 tahun, bahkan ribuan tahun. Imajinasi sebuah keluarga yang sudah bertahan sekian lama tahu betapa kuatnya keluarga itu. Namun, keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu hanyalah cabang dari keluarga Ye di ibu kota. Terlihat seberapa kuat keluarga Ye di Beijing? Baiklah, ayo kirim Ye Chong ke keluarga Ye di Tianfu. Dengan cara ini, keluarga Ye di ibu kota juga bisa mengetahuinya. Ketiga taipan itu dengan suara bulat setuju. Saya berharap keluarga Ye dapat mengirim ahli secepat mungkin untuk menangani anak ini. Saya tidak tahan dengan nada ini, Zhuge King berkata dengan marah. Saat ini, keluarga Zhao sedang memikirkan cara mengusir Ye Junlin dan putranya. Menemukan seseorang untuk mengusirnya adalah pilihan terakhir, mari kita pikirkan. Adakah yang bisa kita lakukan? Tanya Wu Mulan, Zhang Wentao, yang memiliki tungkai dan kaki yang bagus, memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Nenek, saya memikirkan cara, kita harus melakukan ini. Setelah Zhang Wentao selesai membicarakan metodenya. Baik, Wu Mulan langsung bertepuk tangan. Metode Wentao hebat, kita pasti bisa mengusir ibu dan anak itu. Semua orang tertawa satu demi satu. Metode Zhang Wentao sederhana. Batasi semua aspek kehidupan Ye Junlin dan Zhou Yingying. Membuat mereka mustahil untuk bertahan hidup di kota ini. Jika saatnya tiba, mereka akan pergi atas inisiatif mereka sendiri. Nenek, ayo segera buat pengaturan, Ye Junlin. Aku bahkan tidak bisa membiarkanmu dan ibumu yang liar makan di Jinling. Zhang Wentao berkata dengan dingin, telah di sini selama beberapa hari. Zhou Yingying juga secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Setelah membuatkan sarapan untuk Ye Junlin di pagi hari, dia pergi ke pasar sayur terdekat. Belilah daging dan sayuran segar dan masak untuk Ye Junlin malam ini. Setelah mengambilnya di warung sayur, saya serahkan kepada pemilik warung. Pemilik kios hendak menimbang timbangan ketika dia melihat wajah Zhou Yingying dengan jelas. Tidak, aku tidak akan menjual sayuranku kepadamu. Pemilik warung segera mengambil sayuran itu kembali. Ah, Zhou Yingying tertegun. Menurutku orang ini sangat aneh. Dia bahkan tidak menjual sayuran untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dan pergi ke kios di sebelahnya. Akibatnya, setelah pemilik warung melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung berkata, tidak, saya tidak akan menjual makanan saya kepada Anda, jadi cepatlah pergi. Melihatnya seolah-olah mereka sedang melihat dewa wabah. Beberapa pemilik kios di sekitarnya melarikan diri. Saat ini Zhou Yingying menyadari masalahnya. Dia sengaja berjalan jauh dan sampai di ujung lain pasar sayur. Sayuran saya tidak akan dijual hari ini, pemilik kios langsung berkata ketika dia melihat Zhou Yingying. Zhou Yingying menunjuk ke samping dengan bingung dan berkata, bukankah mereka hanya membeli, mengapa saya tidak bisa datang ke tempat saya? Iya, siapapun bisa menjual sayuran saya, hanya Anda yang tidak bisa keluar. Jangan tunda aku.
berbisnislah. Pemilik kios mengusir Zhou Yingning dengan paksa. Zhou Yingning berkeliaran di pasar sayur dengan ekspresi tak berdaya. Selanjutnya dia mencoba lagi, tidak peduli apakah itu menjual sayuran, daging, atau barang lainnya, semuanya tidak dijual kepadanya. Seolah-olah dia dilarang masuk ke seluruh pasar. Semua orang menghindarinya ketika mereka melihatnya. Dia pindah ke pasar sayur lain, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang mau menjual apapun padanya. Hal yang sama berlaku untuk datang ke supermarket. Mereka tidak mengizinkannya masuk sama sekali. Zhou Yingning menyadari bahwa seseorang sengaja mempersulitnya. Dia mencoba tempat lain. Mall tidak mengizinkannya masuk. Hotel tidak mengizinkannya masuk. Hotel tidak mengizinkannya masuk. Dia tampaknya telah masuk daftar hitam di setiap industri di kota ini. Dia bahkan tidak bisa naik bus atau taksi. Sepertinya seseorang membuatnya mustahil untuk bertahan hidup di kota ini. Hari ini adalah hari hujan, dan penyakit Zhou Yingning sudah mulai terasa. Dia menahan rasa sakit dan berkeliaran di jalan. Lambat laun, rasa sakit yang semakin parah melanda, dan lapisan tipis keringat muncul di dahi Zhou Yingning. Kakinya gemetar dan dia hampir tidak bisa berjalan. Akhirnya melihat apotek, Zhou Yingning buru-buru masuk. Dia harus meminum obat Tiongkok untuk menghilangkan rasa sakitnya. Keluar, keluar, kamu tidak diterima di apotek kami. Begitu Zhou Yingning sampai di pintu apotek, dia didorong keluar. Puff, setelah didorong, Zhou Yingning terhuyung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit ganda melanda, membuat Zhou Yingning menangis. Dia menahan diri dengan gigih dan terus mencari apotek lain. Saya menemukan 4 atau 5 apotek dalam perjalanan, tetapi hasilnya sama. Apotek tidak mengizinkannya masuk sama sekali. Di apotek ke-6. Pemiliknya baik hati. Pemilik toko berkata langsung, "Bibi, silakan pergi, saya kira semua apotek di Jinling telah diperingatkan. Tidak ada yang akan menjual obat kepada Anda, ganti saja kotanya, Bibi. Jangan salahkan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan." Pada saat ini, Zhou Yingning akhirnya menyerah. Seseorang sengaja mempersulitnya. Ternyata semua lapisan masyarakat di seluruh kota membatasi dirinya. Terutama apotek, ini benar-benar merupakan sumber kehidupan baginya. Anda bisa hidup tanpa makanan selama beberapa hari, Anda bisa menanggungnya. Namun jika obat ini dihentikan, itu menyakitinya sampai mati. Saat saya kembali, saya menyarankan Junlin untuk meninggalkan kota ini secepat mungkin. Jangan menimbulkan masalah pada gadis baik Ziran itu. Dia tahu dia orang jahat, siapapun yang dekat dengannya akan mendapat masalah. Kali ini menyakiti putra dan menantu saya. Zhou Yingning kembali dengan cara yang sama. Saat saya berjalan, tiba-tiba saya merasa dunia berputar. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saat dia bangun, Suzaku sudah berada di sampingnya. "Bibi, apa yang terjadi?" Suzaku hampir menangis cemas. Zhou Yingning memberitahu Zukue semua yang terjadi. "Suzaku, kamu juga harus membujuk Junlin untuk keluar dari Jinling," kata Zhou Yingning. "Apa? Seluruh industri telah melarangmu dan tidak akan menjual apapun padamu." Suzaku hampir meledak amarahnya, sungguh tidak masuk akal. Ini adalah ibu dari Dewa Perang Kunlun, begitulah cara Anda diperlakukan. Suzaku mengajak Zhou Yingning untuk mencobanya, dan benar saja, mereka diusir dari apotek dan restoran. Suzaku ingin segera menyelesaikannya, tapi setelah memikirkannya, lebih baik memberitahu Ye Junlin. Membawa Zhou Yingning kembali ke kompleks, Zukue mengetahui beberapa keterampilan medis dan menggunakan akupuntur untuk menghentikan sementara rasa sakit Zhou Yingning. Bang, segera dia melihat Ye Junlin yang marah bergegas kembali. "Apa yang terjadi? Semua apotek besar tidak memberikan obat." Ye Junlin berkata dengan marah, "Yah, tidak hanya apotek, tapi industri lain juga telah memasukkan Bibi ke dalam daftar hitam. Mereka tidak akan menjual apapun padanya." Suzaku menundukkan kepalanya dan berbisik, "Yah, keluarga Zhao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, tunggu saja." Ye Junlin benar-benar marah. Sekarang dia telah menambahkan satu lagi ke skala kebalikannya, ibunya. Keluarga Zhao sama saja dengan menyinggung skala negatifnya. Ye Junlin ingin tertawa.
Apakah seluruh Jinling menindas ibunya? Betapa menyedihkannya wanita tua ini, dan Anda masih ingin menindasnya. Tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, segera obat-obatan Tiongkok dan obat-obatan lain yang dibutuhkan Zhou Yingying dikirimkan ke rumahnya. Saya mendapat ini dari Tatsuno. Tim medis Legiun Tianlong memiliki semua jenis obat-obatan. Ah, nak, bukankah kita semua dilarang di Jinling? Mengapa masih ada obat-obatan? Zhou Yingying melihat obat Tiongkok dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bu, silakan gunakan saja. Masalah ini tidak akan menyusahkanku, kata Ye Junlin, di halaman keluarga Zhao. Hahaha, nenek, tahukah kamu, ibu liar Ye Junlin sangat kesakitan hingga dia pingsan. Benar saja, mengendalikan obat itu setara dengan mengendalikan darah hidupnya, dan industri lain tidak perlu dikenai sanksi. Zhang Wentao dan Zhao Junfei tersenyum seperti bunga. Mereka mengendalikan seluruh proses hari ini. Siapa di antara para pedagang itu yang tidak berani setuju? Terutama ketika mereka melihat Zhou Yingying berjuang, mereka sangat bersemangat dan bahkan mengambil gambar dengan ponsel mereka agar dapat dilihat semua orang. Hahaha, dalam 3 hari, Ye Junlin dan putranya pasti akan pindah dari Jinling. Zhang Wentao tertawa, benar kan? Jika ini terus berlanjut, ibu liar Ye Junlin akan mati kelaparan atau terluka sampai mati. Wu Mulan juga tertawa. Zhao Suecheng tersenyum dan berkata, Ye Junlin juga menyebalkan, jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum denda. Bagaimana kalau pergi dengan 50 juta dengan jujur? Apakah kamu harus memaksa kami menggunakan cara apapun? Akhirnya, betapa jeleknya kamu pergi sendiri, beri aku 1 poin. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan uangnya, hahaha. Wanita jalang itu menyebalkan, berani bertarung dengan Zhao keluarga, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Semua orang di keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Saat ini, Li Ziran masuk. Aku tidak melihat apapun. Semua orang buru-buru menghindari dan menyembunyikan ponsel mereka. Apakah kamu berurusan dengan Ye Junlin dan putranya? Li Ziran bertanya dengan dingin. Wu Mulan hanya mengakui, ya itu benar. Kami akan mengusir Ye Junlin dan putranya keluar dari provinsi Jiangnan, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda di masa depan. Apa? Saya tidak setuju, Li. Ziran melihat terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang Ziran, mereka akan pergi dari sini secara otomatis dalam 3 hari. Kata Zhao Junfei dan Zhang Wentao, kamu tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini kecuali kamu memutuskan hubungan dengan orang tuamu dan kami. Kata Wu Mulan terus terang, Li Ziran hanya menatap mereka dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia dengan tegas menolak menyetujui masalah tersebut. Wu Mulan bahkan tertawa dan berkata, Ye Junlin, kami masih bertanya-tanya bagaimana cara menghentikanmu bersama Ziran. Aku tidak menyangka kamu akan membawa kembali ibu liar. Bukankah ini memberi kami kesempatan? Li Ziran berkata dengan galak. Dia memelototinya dan kembali ke kamarnya. Setelah memberi sanksi kepada Ye Junlin dan ibunya, keluarga Zhao sangat bangga. Tapi bagaimana mereka tahu kalau sesuatu yang besar terjadi di Jinling malam itu? Bersambung.